Salam Bapak, Ibu, dan Saudara semua, selamat pagi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 yang berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Sekarang saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki kebaktian pada hari ini. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menerangi hati kami dengan terang Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh tahu dan mengerti apa yang baik dan benar, yang Kau kehendaki dalam kehidupan yang kami jalani. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian Minggu Pentakosta yang akan kami lakukan pada hari ini. Sepenuhnya kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah kebaktian yang kami lakukan saat ini selalu menyemangati kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, gunung batu abadi. Terpujilah nama-Mu di seluruh muka bumi, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membarui kehidupan. Untuk itu dengan bangkit berdiri, marilah kita dengan sukacita, kita sambut kehadirannya dengan memuji namanya yang agung dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 95, bait 1 dan 2. Datang ya Roh Kudus. Masuki hidupku, beri api-Mu, beri sinar-Mu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Pentakosta saat ini kita kuduskan dengan pengakuan kita bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Kita nyatakan syukur atas penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237, 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Pengakuan dosa. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Diambil dari Galatia 5 ayat 22-23. Amin. Firman ini merupakan firman Tuhan yang mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan oleh darah Yesus agar hidup menghasilkan buah sesuai pertobatan kita. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah memeriksa hati dan diri kita masing-masing secara jujur dan tulus, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan.
kita nyatakan penyesalan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 236, 1 dan 4. Roh Kudus, sinarilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri semua. Terimalah pernyataan kasih Tuhan bagi kita semua yang telah sungguh-sungguh menyesali dosa dan kesalahannya dan bersedia hidup dalam kebenaran Tuhan. Anugerahnya dinyatakan melalui surat Roma 8 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan kidung pujian suplemen 178, bait yang pertama dan yang ketiga, ya Yesus, terang dan kuat kami. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk semua penyertaan, bimbingan, perlindungan dan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
sehingga kami semua Tuhan mampukan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan kami dengan baik. Kami bersyukur oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami bersama dengan saudara-saudara kami seiman di seluruh muka bumi, merayakan peristiwa Pentakosta, turunnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Biarlah semuanya boleh kami hayati sebagai sebuah penyertaan Tuhan yang tidak berkeputusan dalam hidup kami. Sebentar, jika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa boleh kami kerjakan juga dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam hari Pentakosta saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-26 sampai 27, dan nanti dilanjutkan pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 26-27, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." 16 ayat 4b, "Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakannya kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketika kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi memperingati peristiwa Pentakosta, atau kita menyebutnya sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia yang dicurahkan oleh
Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita umat-Nya. Tuhan ingin agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan mengetahui dan Tuhan ingin segala sesuatu berjalan dengan baik. Itu sebabnya renungan atau khotbah pada hari ini, saya beri judul Roh Kudus memampukan kita melewati semua persoalan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami atau melewati satu masa yang begitu berat dalam hidup saudara karena beban yang begitu berat menindih hidup, sehingga saudara tidak mampu lagi untuk merangkai sebuah kata sedikit pun untuk mengucap doa kepada Tuhan. Kondisi ini tidak hanya kita lalui sesaat saja, tapi bisa jadi dalam kurun waktu yang lama, sehingga pengharapan kita kepada Tuhan yang telah berkarya dalam kehidupan kita akan menjadi redup dan hampir padam. Dikatakan hampir padam, artinya tidak sampai benar-benar padam. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan membuat iman kita kepada Tuhan menjadi sirna. Sebab ada banyak kali kondisi ini semakin parah karena kita salah dalam memposisikan diri. Dalam kondisi seperti ini, ketika kita sikapi diri kita sebagai pusat, maka hal itu hanya akan membuat kita makin terpuruk dengan mengucapkan kata-kata dalam diri kita, tidak ada orang yang semalang aku. Oh, begitu malangnya hidup ini. Atau hidupku sepertinya tidak ada enaknya, susah terus. Atau enak sekali hidup orang itu dan sebagainya dan sebagainya. Maka inilah yang akan membuat hidup kita makin terpuruk. Saudara-saudara, ada satu kisah pengalaman seorang wanita yang sangat inspiratif, yaitu seorang yang bernama Anne Avanti, di mana saat ini ia dikenal sebagai salah seorang desainer wanita yang terkenal di Indonesia, yang menghususkan pada kebaya kreasi yang berkarakter dan khas, sehingga hasilnya begitu banyak memukau orang-orang. Siapa yang menyangka di balik kesuksesan yang diraihnya saat ini, ternyata ia harus mengalami berbagai proses kehidupan yang akhirnya membentuknya menjadi seorang wanita yang tangguh dan bisa menggapai sukses. Pencapaian itu tidak kemudian membuatnya menjadi tinggi hati, hidup dalam suasana keluarga yang tidak nyaman, membuat Anne kecil tertekan dan trauma. Hidup yang dijalaninya membuatnya penuh dengan penderitaan, penolakan, sehingga ketika ia lulus SMA, ia berpikir menikah muda adalah solusi yang baik. Namun pernikahannya kandas juga di tahun yang kedua, yang kemudian membuat Anne muda harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ibunya dan seorang anaknya. Yang menarik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Anne, kisah pahit yang ia alami di masa lalu tersebut bukanlah sebuah penghukuman, melainkan semuanya merupakan jalan Tuhan. Dengan demikian, ia selalu bersyukur karena dengan pengalaman yang ia alami itu, ia bisa sampai pada titik di mana ia bisa berdiri saat ini. Lalu apa yang membuat Anne tetap tegar menjalani kehidupan dan bahkan bisa mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya? Saudara-saudara, walaupun hidupnya dilingkupi kepahitan dan kekecewaan sedari kecil, ia terus berusaha untuk tetap lapang dada dan berpikir terus tentang kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya.
Artinya ia tidak mau berfokus pada penderitaan hidup yang sedang dialaminya, namun ia tetap memandang pada kasih Tuhan yang selalu berbuat baik kepadanya. Kebaikan Tuhan yang luar biasa ia alami adalah yang mendorongnya untuk kemudian hidup berdamai dengan rasa benci yang begitu kental ada di dalam hidupnya. Disinilah kemudian ia mengalami sebuah pengampunan dari Tuhan dan akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan pengharapan kita tidak jadi padam, bahkan menjadi mati? Tidak lain adalah karena ada kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kita ini menemani kita saat tetesan air mata membasahi pipi kita. Bahkan dialah yang mengusap dengan penuh kelembutan pipi kita untuk menghapus tetesan air mata itu. Roh Kudus jugalah yang berkarya untuk memberikan pengharapan kepada kita agar tidak benar-benar menjadi padam. Namun demikian, agar semuanya itu nyata di dalam hidup kita, maka dibutuhkan kesediaan kita semua untuk tunduk pada bimbingannya. Saudara-saudaraku, bukan perkara yang mudah bagi Tuhan Yesus ketika ia harus meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, yang telah menemaninya selama ini. Terlebih lagi saat ia mengetahui bahwa para murid akan mengalami banyak tekanan, penderitaan, penolakan karena kebencian dunia atas mereka sebagai seorang murid Yesus. Itulah sebabnya menjelang Tuhan Yesus meninggalkan mereka semua, kembali kepada Bapanya di sorga untuk dipermuliakan, ia memberikan pengajaran dan penjelasan kepada para murid apa yang akan dan harus mereka alami nantinya di dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan dan penolakan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam latar belakang tantangan yang dialami oleh para murid inilah Tuhan Yesus memberikan penguatan, penghiburan kepada mereka semua melalui kehadiran Roh Kudus yang menyertai dan menopang, seperti ketika Tuhan Yesus berada bersama dengan mereka selama ini, bahkan lebih daripada itu. Roh kebenaran itu akan memberikan kesaksian siapa Tuhan Yesus sesungguhnya, karena ia berasal dari Allah Bapa sendiri. Dan yang menarik lagi, meskipun Tuhan Yesus akan mengutus roh kebenaran untuk bersaksi tentang siapa dia, namun bukan berarti hal itu membebaskan peran dan tanggung jawab para murid untuk menjadi saksi. Mereka tetap harus melaksanakan tugas pengutusan, yaitu melakukan seluruh pekerjaan pelayanan menjadi saksi Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Hal ini adalah sebuah bentuk kepercayaan Tuhan Yesus kepada para murid yang telah menyertainya selama ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran roh kebenaran yang diutus Tuhan Yesus itu akan memberikan penghiburan dan memampukan para murid untuk bersaksi tentang kebenaran. Peranan Roh Kudus yang juga adalah roh kebenaran ini sangat penting bagi para murid agar mereka berani bersaksi tentang kebenaran Allah yang harus terjadi di dalam kehidupan ini. Walau untuk itu para murid harus mengalami tantangan yang begitu berat. Itu sebabnya kehadiran Roh Kudus di dunia ini akan mengerjakan 3 hal, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, menyatakan kepada dunia tentang kebenaran Allah, dan menyatakan tentang penghakiman Allah yang terjadi atas kehidupan setiap manusia. Saudara-saudara, setelah kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah perkumpulan para murid di suatu tempat, yaitu kehadiran
dalam wujud suara seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada diri setiap murid pada waktu itu. Bukankah nampak ada sebuah perubahan yang besar, yaitu para murid tidak lagi mengedepankan diri mereka, melainkan mereka memberi diri mereka tunduk kepada karya Roh Kudus. Maka kalau setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, para murid mengalami ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa, jangan-jangan mereka juga akan mengalami apa yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mereka masih juga belum percaya, bahkan mereka masih dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun ketika mereka sudah dipenuhi dan mengikuti gerakan Roh Kudus, ketakutan dan kekhawatiran tersebut sirna dan hidup mereka dipulihkan, bahkan berani menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam penghayatan akan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar kepada para murid-Nya di hari Pentakosta ini, sehingga Tuhan Yesus harus menyiapkan mereka sebaik-baiknya. Demikian juga pada saat ini, ketika kita bersama-sama merayakan Pentakosta, kita diingatkan, jika ada di antara saudara-saudara yang masih memiliki pergumulan dan persoalan hidup yang berat, masih memiliki tekanan oleh karena berbagai rupa-rupa persoalan, tetaplah mengimani bahwa Tuhan Yesus telah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tingginya, dan kuasa itulah yang akan memampukan kita menghadapi dan melewati semua persoalan hidup kita. Seperti pengalaman Anne Avanti yang sangat inspiratif tadi, marilah kita selalu memiliki pikiran yang baik terhadap semua karya Tuhan di dalam hidup, dan percaya bahwa Roh Kudus, Roh yang telah diberikan di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan dengan penuh sukacita kita selalu bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan kita, dan bahkan menempatkan kuasa Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber kekuatan yang akan mengubah keterpurukan yang kita alami ini menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada persoalan, pergumulan yang begitu berat dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan di dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak ada masalah-masalah yang kita hadapi yang tidak dapat dirampungkan di dalam kuasa Roh Kudus. Asalkan kita mau dan bersedia membuka diri, menyatakan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus itu dengan penuh sukacita akan mengambil semua persoalan kita dan menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib, yang melampaui akal pikiran kita. Percayalah, selamat merayakan Pentakosta, saudara-saudara, setelah hidup dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kemuliaan-Mu di sorga, kami datang menghampiri tahta-Mu, bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang tidak pernah kami bayangkan. Sungguh begitu bangganya kami punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang selalu peduli akan kehidupan kami. Engkau yang terus memperhatikan kami dari sorga, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami melalui karya Roh Kudus yang telah Kau curahkan. Biarlah di hari Pentakosta ini, kami semakin menghayati betapa peranan Roh Kudus begitu besar membawa perubahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kami.
setiap kami mengalami persoalan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara Tuhan yang ajaib. Biarlah kami tidak menyembunyikan persoalan kami, melainkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh sukacita, kami melibatkan Engkau di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kami, baik persoalan kehidupan rumah tangga kami, hubungan kami dengan pasangan kami, suami istri, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, siapapun yang saat ini mau membuka diri terhadap karya Roh Kudus, Engkau akan hadir, menjamah, mengubahkan kehidupan mereka semua. Demikian juga yang bergumul dengan persoalan-persoalan pekerjaan, oleh karena kebenaran yang mereka lakukan sebagai murid Tuhan, Engkau akan menopang dan menguatkan mereka, dan mereka akan terus berdiri tegak sebagai anak-anak Tuhan yang perkasa karena penyertaan Tuhan. Demikian juga di tengah pekerjaan di lembaga-lembaga pelayanan gerejawi yang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, Tuhan mampukan kami untuk terus tegak berdiri mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami tidak terjebak dengan rupa-rupa keinginan dunia yang membawa pada kesesatan. Terima kasih Roh Kudus, kami juga mau berdoa menyerahkan persekutuan jemaat-Mu yang ada di gereja Tuhan di sini. Engkau yang telah memanggil dan menghimpun kami untuk menjadi bagian tubuh Kristus. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa membuka diri terhadap karya-Mu. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan, Engkau mengerti setiap masalah kami. Kami menyerahkan kerinduan jemaat Tuhan untuk mereka yang ingin mendapatkan pasangan hidup, ingin mendapatkan momongan anak di tengah-tengah kehidupan pernikahan mereka, ingin mendapatkan kelulusan dari setiap upaya proses belajar mereka, ingin mendapatkan keberhasilan di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah dengan penuh kerendahan hati mereka tetap melakukan semua itu di dalam terang Roh Kudus yang memimpin dan menyertai. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu untuk menjagai kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, karena darah-Mu yang kuduslah yang membuat kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Darah-Mu juga yang akan menyembuhkan kami dari berbagai sakit penyakit, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Kami juga menyerahkan Tuhan persekutuan-persekutuan yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk terus menopang kehidupan di dalam menjalani perjalanan hidup di tengah dunia ini. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhanlah yang menjadi satu-satunya andalan hidup kami. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pelayanan gereja Tuhan, Engkau memberkati baik lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, yang semuanya mengatasnamakan Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh juga menempatkan Tuhan menjadi pemimpin atas setiap pelayanan yang mereka kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan mereka senantiasa diberkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan, kedukaan dengan berbagai persoalan yang ada. Tuhan, penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan menopang dan menguatkan, menghibur mereka semua, sehingga pengharapan mereka tidak pernah menjadi padam. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan situasi bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, apa yang sudah diupayakan oleh para pemimpin kami untuk membangun kebaikan negeri ini, namun mengalami kesulitan karena masih banyak orang-orang yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mencoba menjatuhkan kepemimpinan yang ada, semuanya Tuhan jauhkan dari kehidupan bangsa kami, sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa kami untuk membawa kehidupan yang damai sejahtera, semuanya terlaksana oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan.
Berkati pemimpin kami, Presiden Joko Widodo, dengan segala upaya membawa situasi kehidupan yang damai sejahtera. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan dan keluarganya, sehingga semuanya menjadi dukungan yang baik di dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami terus dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi saksi kemenangan iman kami, karena Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama, kami mengucapkan doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyatakan dan memperbarui keyakinan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan kebaktian minggu hari ini, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu adalah firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita akan muji nama Tuhan sembari memberikan persembahan dari Kidung Jemaat 235, baitnya yang pertama sampai yang secukupnya. Ku dengar berkat-Mu turun. Hidup
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dapat bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga telah menghimpun persembahan. Itu adalah bentuk dari ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Demikian Tuhan, doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuki pengutusan dan berkat. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Sekarang terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan Yesus, kembali marilah kita bersama-sama menghayati turunnya Roh Kudus melalui ibadah ini, dan akan kita akhiri dengan bersama-sama dalam saat teduh bersama. Mari. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kelancaran dalam kegiatan kebaktian hari ini. Banyak manfaat yang kami dapat di dalam kebaktian hari ini. Semoga rangkaian kebaktian ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Setelah kebaktian ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami kembali. Kiranya Tuhan selalu berkenan membimbing dan menyertai kami, agar segala sesuatu yang kami kerjakan
boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, demikianlah kebaktian kita di Minggu Pentakosta hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya selalu menjadi pedoman hidup kita semua dalam melangkahkan kaki di tengah dunia milik Tuhan ini. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta ini, supaya hidup dan kehidupan kita hanyalah menyenangkan hati Bapa. Mari kita tetap setia berada di rumah demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap bersemangat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Haleluya.